Yang diciptakan pertama itu Adam. Kenapa harus Yesus? Orang dia pencipta kok. Yang menciptakan Adam Adam itu Yesus. Yang menciptakan Adam itu Yesus. Nah, terus dalilnya mana itu kalau Yesus pencipta alam semesta? Oke, Kejadian 1 ayat 1. Yang tak maksud itu sayalah pencipta Yesus alam semesta, kan nggak pernah ada. Dia. Ya baca dulu, baca. Apa? Ya baca itu. Loh, ini harus di mirroring sampai muntah darah. Oke, sekarang dengerin saya. Kalau kamu minta ayat seperti perkataanmu, maka Alkitab saya isinya bukan wahyu Tuhan, wahyu kamu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini terus mencoba mencari kesalahan yang ada di dalam Alkitab, yaitu mengenai di mana ada kata Yesus yang mencipta alam semesta. Namun pada akhirnya umat muslim itu dipermalukan oleh Saudari Agatha. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Nah ini ada Kak Lina ya, dia nanya, Kak anak saya masih kecil-kecil, apakah harus dibaptis? Ya, kalau kakak sudah beriman kepada Tuhan Yesus, karena iman kakak membaptis anak-anak kakak. Sama seperti Bunda Maria, karena imannya dia juga menyunatkan Yesus ke bait Allah berumur 8 hari. Jadi kita sebagai orang tua itu harus melihat apa yang dilakukan Bunda Maria. Gitu Kak, jadi walaupun kecil ya harus dibaptis dari kecil Kak. Jadi kan mereka belum mengerti yang anak kecil ini ya, iman orang tuanya itu menyelamatkan. Gitu ya. Kak Lina apa tadi itu, ada yang bertanya di bawah ya. Seperti itu Kak Lina. Jadi dari umur berapa Kak anak kecil itu bisa dibaptis? Ya dari 8 hari, karena baptisan itu adalah penggenapan dari sunat. Gitu. Jangan takut Kak, nggak ada anak kecil dibaptis itu meninggoy, nggak ada. Nggak ada juga anak kecil dibaptis langsung demam, nggak ada. Jadi jangan takut. Sebab apa? Kita sebagai orang tua ya, terutama Kak Lina adalah seorang ibu. Anak-anak itu, bayi itu aja kan di dalam perut, di dalam air. Jadi jangan takut gitu, kenapa-napa gitu. Justru kalau tidak ada air ketuban, anak di dalam kandungan ibu itu tidak bisa hidup kan. Jadi jangan takut. Ya, lihat ya artis-artis sekarang itu anaknya bocil-bocil udah dicemplungin ke kolam dan dia berusaha berenang untuk bertahan hidup gitu. Karena di dalam perut ibunya aja dia berenang. Jadi jangan takut untuk membaptis anak-anak kalian ya. Jangan nunggu sampai udah bangkotan. Iya kalau umurnya ada gitu kan. Kalau tidak ada gitu. Jadi jangan khawatir, karena Yesus itu bukan penyelamat pribadi lepas pribadi, tetapi dia adalah penyelamat seluruh orang yang percaya. Yesus itu bukan penyelamat pribadi. Emang lu kata mobil pribadi? Ya, gitu. Oke, adalah anak kecil penyerahan. Yesus itu waktu di bait Allah itu kau kira diserahkan mau ngapain? Disunat. Diserahkan apa rupanya? Dibakar dia? Kan enggak. Dia itu mau disunat itu. Jadi dibaptis gitu. Kak Agatha, saya mau tanya bagaimana caranya bisa tegak 70 tahun? Caranya dengan nge-gift dan tap-tap di room saya. Ya, supaya room saya bisa tegak 70 tahun, ya kalian harus tap-tap biar nggak rungkat, nge-gift. Ya, gitu. Kok ketawa sih? Ini maksudnya yang tegang 70 tahun itu apa? Room saya kan maksudnya kan? Lu jangan porno dong. Nggak boleh porno ya. Padahal kan serius ya. Iya dong.
Kenapa kalian nggak serius? Aku serius loh. Kristen hadir Kak Agatha, iya. Halo, Moh. Salam. Sodik. Salam. Ya, halo Moh Sodik, agak susah ya. Silakan Pak Moh Sodik. Ada yang mau ditanya? Salam toleransi. Yesus itu pencipta alam semesta apa diciptakan? Pencipta alam semesta, Pak, yang mengambil rupa manusia. Alasannya apa kalau Yesus itu alam pencipta? Yang diciptakan pertama itu Adam. Kenapa harus Yesus? Orang dia pencipta kok. Yang menciptakan Adam itu Yesus. Yang menciptakan Adam itu Yesus. Nah, terus dalilnya mana itu kalau Yesus pencipta alam semesta? Oke, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian 1 ayat 27. Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10, Kolose 1 ayat 15 dan 16. Tuh, dalil. Bacaannya? Bacaannya apa? Oke. Bacaannya, segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dia yang menciptakan dunia ini. Gitu. Jadi Yesus itu menciptakan segala sesuatu alam semesta diciptakan itu kan katanya bukan Yesus, berarti kan Dia. Lah Dia yang dimaksud di situ Yesus. Loh kan bukan Yesus, Dia kan ada banyak. Dia ini kan yang ngasih tahu. Apa dia siapa? Ini. Jadi rasul itu memberitahukan Dia tentang Dia, yaitu Yesus sang pencipta. Nah, di situ Yesus apa Dia kata-katanya di bacaannya itu? Coba bacain yang lengkap aja dah. Oke. Bacain yang lengkap. Yesus pencipta alam semesta, bukan Dia. Kalau Dia ada banyak Ingat ya, kata-kata. Pak, salam toleransi Yang ditain ya, Pak, Adam ya Ingat, Dia. Pak. Ingat salam toleransi, Pak. Jangan ngegas, Pak. Mentang-mentang udah buka puasa, kenceng kali suara kau. Langsung jadi debt collector kau. Ya, santai, Pak. Gayamu ngomong toleransi, ngotot pula kau. Oh, aku lempar takjil pula mukamu nanti, Pak. Ya, mentang-mentang udah buka puasa jadi preman. Kan gitulah. Bulan puasa kok lemes-lemes, buka puasa jadi preman balik. Nih, tobatnya cemana ini? Nggak usah Pak, nggak usah dibuka-buka, udah mukanya gitu. Ngerokok lagi kau. Hah? Dan kayak gitulah. Mukanya nggak asik, mending ganteng. Gue yang lagi puasa kan jadinya pengen gumoh. Ya. Kolose 1. Silakan Mas. Kok susah kali nyari Kolose ini? Di mana Kolose? Efesus, Filipi, Kolose ya. Dengar ya Pak. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, di sorga dan di bumi, yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala dari tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit di antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dari segala sesuatu. Gitu Pak. Dia yang pertama kali bangkit. Siapa yang pertama kali bangkit selain Yesus? Ya udah, itu dia. Halo. Nah. Kan saya katakan Dia, kata-kata kan tetap Dia. Tak cari kan Yesus pencipta, mana ada, tetap Dia. Yesus pun juga Dia. Ya, orang Yesus itu minta ke Dia kok. Hah? Gimana Pak?
Oke. Yang tak maksud itu sayalah pencipta Yesus alam semesta, kan nggak pernah ada. Dia. Iya, baca dulu, baca. Apa? Ya baca itu. Baca. Dialah yang maha awal, Loh, maha jauh, ini maha yang tak cerita, Dia yang tak sabar. cerita. Nih. Ini perkataan siapa ini dia? Saya tanya Anda. Ini perkataan siapa ini dia? Ini siapa ini dia? Ini siapa dia? Ini saya tanya, ini siapa ini? Ini siapa? Ini dia juga. Ini nggak pernah ngaku yang awal dan yang akhir. Ini siapa? Ini siapa? Baca. Dialah. Ini Al-Hadid ayat 3 ya. Ini Quran kau ini. Nah, ini siapa ini dia? Ini siapa? Dia ini siapa? Dia itu siapa? Dia yang kutunggu. Belum lagi Al-Ikhlas. Kul huwa. Oh. Ya, jadi rasul-rasul itu sedang memberikan pengajaran kepada kami oten-oten. Kok bisa rasul itu menuliskan seperti itu? Karena Yesus itu udah ngaku sendiri sama murid-muridnya, sama para rasul. Jadi para rasul itu menuliskan seperti itu. Ya, contoh di dalam Wahyu 1 ayat 17, Yesus berkata, "Aku adalah yang awal dan yang akhir." Artinya adalah Rasul Yohanes mencatat secara direct perkataan Yesus. Nah, kalau di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17 tadi, itu Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Sang Pencipta. Dari mana dia tahu? Karena Rasul Paulus mendapat pengajaran dari Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, Rasul Petrus. Jadi ada ayat di Alkitab saya itu kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Tapi itu sama-sama pemahamannya merujuk kepada Tuhan Yesus. Gitu. Ya Pak ya. Jadi jangan maruk-maruk banget teriak-teriak. Mentang-mentang baru buka puasa langsung jadi penjahat. Oke, salam toleransi Pak, itu iman saya. Bapak terima nggak masalah. Silakan Pak Moh Sidik. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan Pak. Loh kok malah di mute? Jangan di mute Pak. Gini, kan sederhana ceritaku tadi di awal. Tuhan Yesus pencipta alam semesta. Saya tanya kan sederhana. Kenapa ambil dari Quran dia? Kalau real Tuhan Yesus pencipta, Tuhan Yesus. Saya nggak ngambil ayat Quran. Tadi saya jelasin itu ayat-ayat Alkitab saya. Kan tadi saya sebutin ya. Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10. Loh, tunggu nih, saya kasih lagi. Kamu tuh kan nggak nerima. Makanya saya kasih ke situ. Nih, tadi tuh Kolose saya bacain. Nih, Yohanes 1 ayat 3. Nih, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nih, saya kasih lagi nih, Yohanes 1 ayat 10. Bentar ya. Nih. Oke, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Oleh siapa? Yesus. Tuh ayat. Jadi kata dia di situ bukan artinya itu tidak Yesus, itu Yesus. Cuman Rasul lagi menjelaskan itu kepada kami dan kepada Anda. Ini Yohanes bukan Paulus.
Jangan ngadi-ngadi. Tuh, itu Pak Mo. Silakan Pak Mo. Oh, jangan marah-marah lah. Mentang-mentang udah buka puasa, lantas berbuat dosa. Silakan Pak Mo. Low battery. Oke. Ada lagi Pak Mo. Dari tadi setiap saya mau argumen selalu mati. Yang saya bilang kan gampang. Pencipta alam semesta Yesus katanya. Kan saya minta dalilnya. Kan dalilnya muter-muter cuma dia, bukan Yesus. Harus dia itu ada banyak, dia Allah, Yahweh atau siapa. Kan gitu. Endingnya saya mau argumen mesti mute, mau ngomong bales nggak bisa dibales. Coba itu tanda mic saya jangan dimatiin. Coba kata-kata Yesus. Dialah Yesus pencipta alam semesta. Sembahlah saya Yesus. Oke, gini Baru ya Pak saya ya. terima. Siap. Kalau Bapak pengen Jangan gini, ayat seperti jangan. oke. Maka saya berani menyela karena saya setiap ngomong dari tadi Udah, selalu udah, ditutup. udah. Saya nggak pernah dikasih Udah, kesempatan stop. ngomong. Ya udah stop. Hei, Udah. kamu enaknya sendiri. Ayo Udah, ngomong udah. mana? Oke, Alam semesta oke. Yesus sayalah saya pencipta. Udah jangan diulangin. Diulangin lagi. Udah. Lu kalau nggak di-mute nyerocos. Deh. Kalau Anda sekarang buka mute-nya. Dengerin saya. Buka mute-nya, nggak apa-apa. Ini laki-laki kayak bencong ya. Silakan buka mute-nya. Buka. Buka, nggak apa-apa. Kita mau tahu dulu. Ini harus di mirroring sampai muntah darah. Oke, sekarang dengerin saya. Kalau Oke. Kalau kamu minta ayat seperti perkataanmu, maka Alkitab saya isinya bukan wahyu Tuhan, wahyu kamu. Ya, kalau kamu minta tulisan seperti perkataanmu, maka kamu harus jadi Tuhan saya. Ini nggak mungkin. Kitab saya ini kamu yang bikin. Loh, kecuali kalau kamu Tuhan saya, baru kayak persis omonganmu. Ya. Nah, justru saya curiga, kok bisa ayatmu itu seperti itu? Jangan-jangan itu ayat requestan. Ya. Jangan-jangan itu ayat requestan seseorang. Minta dong ayat, turunin dong ayat. Akulah Tuhan sembahku. Saya curiga. Ini katakan, ya ini supaya Anda pakai otak ya. Ingat salam toleransi ya. Kalau enggak salam telur benyek nanti saya bikin. Ya. Kitab saya ini adalah ajaran Yesus, bukan ajaran kamu. Kalau ajaran kamu, iya ada di sini perkataan kamu. Di sini adanya perkataan Yesus. Seperti itulah Yesus mau. Ya, Allah saya pengen ditulisnya seperti ini, bukan seperti kamu pengen. Ngerti? Itu. Silakan. Sudah, jangan kau paksakan. Ayatmu harus sama seperti ayat saya. Aku mau jawab, gak bisa jawab, di mute lagi. Kan sederhana saya bilang, saya tanyakan dalilnya mana? Sembahlah saya Yesus. Saya pencipta. Kan sederhana tanya, siapa pencipta alam semesta? Saya Yesus. Nah, saya tanyakan dalilnya, mana? Nah, paling ya dia. Oke, gantian Pak. Anggaplah. Gantian Pak. Saat itu orang tolol seperti kamu nggak ada di hadapan Yesus, sehingga orang tolol itu bertanya, ya, sebutkanlah, kau mengatakan kau yang menciptakan langit dan bumi. Orang tolol kayak kau itu waktu itu nggak ada yang bertanya di hadapan Yesus, makanya nggak ada ditulis. Orang Israel saat itu nggak longor kayak kamu, ya. Pertanyaan konyol, kenapa? Kenapa saya bilang orang bodoh kayak kamu nggak ada di zaman Yesus? Orang Israel saat itu, ketika Yesus mengatakan, pergi dosamu sudah diampuni, orang Israel sudah paham, dia mengaku Allah. Kalau dia sudah mengaku Allah, maka dia adalah pencipta.
Sampai situ paham? Orang Israel itu nggak dungu kayak kamu, Bang. Makanya nggak ada pertanyaan dungu kayak kamu, sehingga ada jawabannya di sini. Sampai sini paham kan? Yang nyuruh on cam jangan, mukanya jijiin banget. Ya, mukanya kayak ambalabu. Tahu kan ambalabu? Oh, itu ya, yang boneka ambalabu itu loh, yang di Bang Windah itu. Nah, muka dia kayak gitu, aku nggak mau, jangan open cam. Ya, untung nggak labubu ya kan, itu kayak setan kayak gitu. Aku nggak mau. Bentar ya, akun saya kena banner. Kepingin ngomong dari tadi. Akun saya kena banner. Kepingin ngomong. Sabar ya teman-teman ya, akun saya kena banned nih, saya cari dulu yang lain ya. Kalian pokoknya ini ya, kalian tap aja terus ya, tap, jangan ini ya, jangan lupa tap terus. Ini ya, jangan lupa tap terus. Ini ya, jangan. Untung bisa selamat akun saya ya. Aduh, udah banyak blunder di sini ya, 2.300 orang ya. Untung tadi cepet saya turunin, langsung auto aman lah ya. Aduh. Masih doubling? Doubling kah? Ya. Naik lagi aja, Pak. Ya. Tapi jangan sebutin salam toleransi ya, Pak ya. Salam debt collector. Jangan bilang salam toleransi, salam penjahat gitu. Kan Anda kayak penjahat, bukan orang yang bertoleransi. Jangan. Ya, naik lagi, Pak. Nggak apa-apa. Saya turunin, takutnya saya kena banned. Gitu ya. Duh. Pakai acara di ini. Pokoknya gitu ya Pak ya. Kalau Anda minta ayat Alkitab seperti perkataan Anda ya, minimal Anda itu ikut konsili saat di kanon Alkitab kami. Ya. Minimal Anda hidup di abad keempat gitu ya, tahun 350 lah hidup, terus ikut konsili, terus kau tempel lah perkataanmu kayak gitu, mungkin iya. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku? Ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada, itu dia udah mengaku sebagai pencipta. Itu. Makanya saya bilang, di zamannya Yesus aja, orang botol kayak kamu itu nggak ada hidup dengan mempertanyakan seperti itu. Ya, ini nggak nyampe kepalanya. Ketika Yesus sudah mengaku dirinya Allah, sudah pasti dia mengaku sebagai pencipta. Itu otomatis romantis. Serius. Kalau ininya nyampe. Tuh ya. Jadi kalau kamu mau ayat yang kayak gitu persis ya, saya pastiin Anda jadi Fir'aun dulu, Pak. Saya sebenarnya mau mirroring ke situ, cuman gara-gara akun saya tadi udah kena peringatan, langsung saya turunin. Ya, baik-baik lah. Naik lagi aja Pak Mo. Nih. Oh. Hey. Enaknya Pak. Nih mulutnya Islam apa kayak gini ya? Kok naik ke room orang hey. Anda ini terawih dulu sana. Lu beneran lu nggak ada adabnya. Serius. Anda punya adab nggak sih Pak? Ini apa yang mau Bapak ajarkan kepada anak-anak Anda? Kalau cangkemmu kayak gini. Ya. Anda ini mantan preman. Begitu buka puasa kembali jadi preman. Wah, gimana sih Pak? Ya, oh mukanya udah kayak ambalabu, kelakuannya kayak debt collector. Kalian googling ya,
boneka ambalabu kayak apa. Nah kayak gitulah tadi pas dibuka. Jangan gitu bicara. Saya kan tamu, bicara baik-baik. Di awal kan sederhana, saya bilang siapa pencipta alam semesta? Kamu bilang Yesus. Kan gampang pertanyaannya. Yang saya minta, mana Yesus pencipta alam semesta? Tapi kamu bahas dia. Kalau masalah dia, dari Musa, Adam, Isa, semua pasti dia Baca, Pak. bahasanya. Baca. Akulah Alfa dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Mana Isanya? Mana Yesusnya? Ini dia ngomongnya aku, ini dia yang ngomong. Dituliskan sama Rasul Yohanes. Kenapa nggak ditulis Yesus di situ? Argumen kan saya kan bilang. Ditulis Yesus ya kan. Pencipta alam semesta Oke. itu Yesus. Kenapa harus aku? Kenapa nggak real saya Yesus? Yang saya cari. Iya kan gini Pak. Kan ayat saya ini Kalau bukan- cuma aku banyak. bentar Pak. Tuhannya Musa juga dialah. Dialah. Ini Pak, Jangan ini, asal Pak, aku mute, Yesus, ntar lagi kan? main mute. Coba baca. dimatiin. Wahyu 22 ayat 16. Bilang Baca, saya. baca. Ayo Baca. mana? Baca. Aku Yesus, lama mana? kali. Aku Yesus. Aku lama kau langsung tiba-tiba. Nih, aku. Udah. Kenapa Telah aku harus mengutus ada malaikat. Yesus? Kenapa nggak harus Yesus? Iyalah. Berarti kan main-main di situ. Minta aku Yesus dikasih nggak mau, ya. Dikasih yang aku aja nggak mau, dikasih dia nggak mau. Itu aku Yesus udah lengkap sama yang kau mau gimana? Oke. Di dalam Wahyu 1 Wahyu 22 ya ayat 16 dikatakan aku Yesus telah mengutus malaikat. Ketika Yesus mengaku dirinya mengutus malaikat, yang bisa mengutus malaikat itu hanya Allah. Kalau dia adalah Allah, berarti dia menciptakan langit dan bumi. Selesai. Dah, terima lu dah aku itu, Pak. Kasih dia nggak mau, kasih aku siapa itu? Tuh. Apa? Mau apa? Apa? Udah. Gue dari tadi tuh paham pertanyaan lu. Masalahnya lu yang nggak paham jawaban saya. Nih. Kan udah gue bilang, masalahnya orang blow-on kayak lo di zaman Yesus kagak hidup. Jadi pengembala bebong. Jenis manusia bodoh kayak lu. Serius. Ya. Kalau yang pakai modelan kayak lu pengembala bebong waktu itu, pasti begini waktu Yesus ngajar. Gitu-gitu doang. Ya. Udah muka kayak ambalabu lagi. Ya. Tadi dia sempat open cam. Nih. Boneka ambalabu. Nih, kalian nonton dan di Popmart. Nih kurang lebih begini. Kayak begini ambalabu tadi pas dia open cam. Pernah nonton lihat nggak nih boneka ambalabu? Begitu tadi sesaat. Nih, makanya tadi minta suruh open cam Kak. Enggak, gue ngeri. Gue soalnya serius ya. Nih kalian boleh tanya siapa aja. Gue orangnya kagetan, serius. Yang mukanya serem-serem gitu serius. Gue mah kemimpi-mimpi. Gue besoknya mimpi buruk. Ya, gak percaya kalian, nantilah kalian tanya aja sama pacarku. Pacarku tahu tuh bilang, aku kagetan orangnya. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.